Tapi ku baru loh, banyak jendelanya toh. Saya kan cuman kerja di sini. Kalau saya disuruh ngalor ya ngalor, kalau saya disuruh ngidul ya ngidul. Saya kan tidak bisa membantah. Kita cuman kerja, tidak bisa membantah apa kata majikan dan apa kata pasien. Wis wassalam, duitnya melayang. Sampahku menumpuk segini banyak. Malam-malam disuruh merendam ini rumahnya Om Jin pakai baking soda sama sabun cuci piring. Majikanku ngene perasaan gue. Jan nek majikanku ini enek-enek ae. Selalu tidak kekurangan acara. Padahal ini jam 11 malam lebih sih. Jam 11 malam ini kon ngekum ini. Terus langsung kon nyuci. Gantian shift lagi sama Sun Gokong ya, mencari kitab sucinya. Tapi ku baru ini, tapi buat ngaret ini lebih esis ya, karena banyak jendelanya loh, banyak jendelanya toh. Ini sebenarnya topi lama yang tidak pernah tak pakai, terus kemudian tak kasih tali dari topi lamaku yang merodoli kemarin. Yang merodoli kemarin tak copot talinya, terus tak pasangkan ke sini. Jadi kalau kena angin tidak iber. Aku tadi itu sebenarnya melet, tapi lupa kalau pakai masker. Jadi ilatku nemplok di maskernya. Ini sudah mulai dingin lagi ya, cas-cas, tapi ya nggak dingin banget, cuma cas-cas gitu loh. Saya pakai celana panjang, terus pakai outer hem. Kampanye guys, mau mendekati pilkada.
cari yang sedikit lemak. Ini enggak fresh bank. Beli sarung tangan. Oh, ini jajan pesanannya Simba. Hitung plus siji katanya 100 dapat 3. Lah ini satu bungkus 71 ente mbahku kijan. Jelomprongkan. Sidanya balik Besti daripada nanti disuruh beli lagi ya wis 71 ritek. Tidak lupa lewat bakul es teh. Es teh, es teh, es teh. Sudah Besti. Loh, kayak kok ada abang-abang kayak orang mantenan. Oh, mungkin pembukaan toko ya, pembukaan toko baru mungkin, warung baru. Jadi ada abang-abang kayak gitu. Apik guys. Ini sekalian jalan, saya sekalian ke pasar ya, kok gelap. Sekalian ke pasar ya, saya pengen beli lauk buat saya sendiri. Pasti banyak yang tanya, di sini makan sayurnya apa beli sendiri? Iya, beli sendiri teman-teman. Ya disediain majikan sih, tapi ya ala kadarnya. Kalau teman-teman mau tiap hari makan sayur keramat sama kobes ya enggak apa-apa. Lek saya belenger, jadi saya pilih beli sendiri. Tapi kadang-kadang juga ngambil punya majikan sih.
Halo teman-teman, aku sudah di rumah. Kok padang men sih? Ini kameraku. Kan saja ketoronya guilap kayak tas blonyohan lengo. Lengo itu minyak ya teman-teman. Blonyohan lengo itu maksudnya mukanya diolesi minyak kayak gitu. Ternyata cahaya dari kameranya terlalu cerah. Ini tadi saya pulang dari pasar itu langsung masak ya. Karena simbahnya itu ada janji, katanya beliau itu ada janji sama orang di gereja kayak gitu. Nggak tahu bayar apa. Terus kebetulan ini tadi itu Pak Bos mau pergi ya, terus tapi makan siang di rumah. Jadi begitu beliau mendengar kata-katanya Simbah, itu beliau langsung turun buat nanyain teman-teman. Karena mbahnya itu sebelum berangkat itu pamitan sama Pak Bos, beliau bilang kalau mau ke gereja buat ngasihin uang gitu loh, amplop kayak gitu teman-teman. Nah Pak Bos itu ya rada-rada aneh, amplop apaan kayak gitu kan ya. Terus beliau bertanya, maksudnya Pak Bos itu bertanya kepada Simbah, amplop apaan, katanya sudah janjian sama orang gereja gitu, kayak si Odi gitu teman-teman, kayak si Odi di gereja sana kayak gitu, jam 2 siang. Jadi aku disuruh buru-buru masak, aku bahkan kayak sampai mau makan aja nggak boleh sama Simbah. Terus Pak Bos itu bentak-bentak, biarkan dia makan dulu, pergi kalau sudah selesai makan, karena kalau belum makan nanti kan nggak tahu kita di sana itu lama apa cepat, itu kan nggak tahu. Mbahnya sih bilang cepat, tapi setahu saya kalau Simbah udah ada di luar itu paling tidak 2-3 jam pasti. Dan sekarang kalau berangkatnya jam 2 yo 3 jamnya press jam 5 lah. Aku lekat dari pagi nggak sarapan sampai jam 5 sore ndak pingsan no. Ya kalau pas puasa sih ada niatnya, kalau nggak puasa kan ya panggang dredeg ngeweli teman-teman, apalagi nyurung kursi rodanya Simbah. Jadi terus Pak Bos itu bertanya mau ke gereja ngapain, ngasih uang kayak gitu. Yang dikasih uang itu siapa? Katanya Simbah itu udah janjian dari sebelum beliau ultah kemarin ya. Dari sebelum beliau ultah kemarin itu Simbah itu sudah janjian sama orang gereja, kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak terlalu jelas karena ya saya tidak mengerungokkan dengan jelas, karena saya nyambi-nyambi ya cuci-cuci, nyambi rena-rena kayak gitu karena sudah ditangani Pak Bos tau. Terus kemudian Pak Bos itu mencoba menelpon orang di gereja, nggak ada yang ngangkat karena ya katanya kalau selain hari Minggu itu nggak ada orang kayak gitu gerejanya, ya ada pun orang itu cuma 1 atau 2 kayak gitu loh, nggak serame kalau pas hari Minggu. Pas hari Minggu itu kebetulan kayak misa gitu loh kalau tidak salah seperti itu. Terus kemudian akhirnya Pak Bos memutuskan untuk pergi ke gereja karena simbahnya ngeyel mau si Odi mau ngasih uang, katanya mau ngasih uang pastor gitu loh, pastor apa pendeta, pokoknya kurang lebih yang yo kalau dalam Islam itu imamnya gitu loh, imam masjid. Kalau ini tuh kayak imam gereja kayak gitu loh, bahasanya apa kalau agama Katolik tuh saya kurang paham. Jadi Pak Bos telepon nggak ada yang angkat, akhirnya Pak Bos pergi ke sana sebelum simbahnya pergi. Jadi Pak Bos itu kayak mencari orang di sana gitu, mencari orang yang ada di gereja, apa benar mereka janjian sama Simbah, kalau benar itu siapa yang janjian sama Simbah kayak gitu loh teman-teman. Karena Simbahku itu kan ya usianya sudah 100 tahun lebih dan ya sedikit banyak pikun, terus kadang-kadang yang ngelantur. Terus orang kayak Simbah itu gampang banget diapusi kayak gitu loh. Kalau sama kita yang ada tinggal serumah kayak gini tuh diomongin nggak percaya, tapi kalau orang luar yang ngomong itu langsung percaya teman-teman. Jadi yang ditakuti Pak Bos itu kalau kita itu kena tipu kayak gitu. Akhirnya Pak Bos pergi ke gereja. Nah sampainya di sana itu ya beneran nggak ada orang toh. Terus akhirnya Pak Bos itu menelpon kayak ya aku nggak tahu sebutannya, pokoknya orang yang selalu ada di gereja kayak gitu. Kalau pas
jadwalnya beribadah kayak gitu loh. Ibadahnya itu setiap hari apa saya juga kurang tahu, karena saya tahunya itu saya ngantar simbah buat misa itu cuman pas hari Minggu. Tapi setiap kali kita ke sana pas hari Minggu itu selalu ada orang ini buat kayak piye ya, saya kok bingung sih, pakai pakaian yang itu loh, yang panjang-panjang yang bagus itu namanya apa? Saya nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya intinya orang-orang yang ngurus gereja gitu loh. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Saya nggak ngerti soalnya Arpe menjelaskan seperti apa itu, saya tidak paham. Jadi intinya ada seorang wanita dan laki-laki. Kalau laki-laki saya tahu beliau biasa disebut sangfu gitu kalau bahasa Mandarinnya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin pendeta atau pastor kayak gitu. Tapi kalau untuk yang perempuan ini saya kurang tahu, karena majikan itu selalu manggilnya itu, membahasakan saya itu manggilnya sister gitu loh teman-teman. Kayak kakak atau gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Sister siapa gitu, misalnya Nyonya Li gitu loh, panggilnya gitu Sister Li gitu, kayak gitu. Majikan membahasakan saya seperti itu, tapi sebenarnya beliau siapa itu ya saya kurang tahu. Nah, Pak Bos itu menelepon pastornya itu, terus menelepon wanita yang ngurus gereja itu tadi, yang tak bahas tadi, itu tuh semuanya itu bilang tidak ada janjian sama simbah, tidak ada janjian sama simbah. Terus Pak Bos kan bertanya kan ya, uang yang dimaksud simbah itu uang apa kayak gitu, katanya mau dikasih amplop. Saya kurang tahu jumlahnya berapa, tapi Pak Bos itu ya khawatir kan ya. Terus mereka bilang juga tidak ada, maksudnya tidak ada janjian mau ngambil uang atau bayar apa itu tidak ada. Jadi fix Pak Bos itu menyangka kalau simbah itu kena tipu. Jadi beliau langsung pulang memberitahu simbah kalau barusan dari gereja dan konfirmasi ke sana itu katanya tidak ada yang janjian sama simbah. Terus simbah ditanya sebenarnya janjian sama siapa, lah simbahnya itu nggak bisa jawab, maksudnya sama siapanya itu simbahnya itu kayak ya lupa gitu loh teman-teman, bingung gitu intinya Mbah Kuki. Terus akhirnya majikan itu bilang sama saya kalau ini fix penipuan, karena ya nggak ada orang gereja yang minta uang gitu, nggak ada teman-teman. Jadi kayak sumbangan gitu nggak ada. Kalaupun ada itu biasanya diberikan pas hari Minggu gitu loh, pas waktu misa kayak gitu, biasanya itu diberikan kepada pastornya atau kepada siapa kayak gitu. Tapi itu pun kepada pengurus gerejanya itu, jadi cuman pas hari Minggu kayak gitu. Kalau selain hari Minggu itu kayak aneh gitu loh, pikiran Pak Bos itu seperti itu. Jadi Pak Bos bilang kepada saya kalau untungnya beliau itu pas ada di rumah, jadi tahu kalau kita itu hampir kena tipu kayak gitu loh teman-teman. Jadokno kalau mamanya Pak Bos tidak di rumah dan saya nyuruh mbahnya ke gereja, wes jelas fix kita kena tipu ya toh. Karena kita kan tidak tahu, saya kan tidak uplong, saya kan tidak ngerti bagaimana piye-piyenya itu kan saya tidak tahu toh yo. Yang tahu kan, yang lebih paham kan jelas Pak Bos. Lah mbahnya kan ya pikun, walaupun tahu kan beliau pikun, jadi pikirannya itu kayak sudah sebentar ingat sebentar lupa, kayak piye yang grambiang gitu loh teman-teman. Ya orang tua umur segitulah ya, kalian tahu sendiri kayak gitu. Untungnya itu Pak Bos di rumah, jadi beliau langsung gercep, langsung tanggap. Untung kurang saasrit uangnya wis melayang, karena kita tidak tahu siapa yang diajak janjian simbah itu, janjiannya itu kapan, dengan siapa, telepon atau bagaimana itu saya juga tidak tahu. Karena biasanya kalau pas ada telepon masuk itu, kalau Pak Bos tidak di rumah ya, itu yang angkat duluan itu saya, dan saya beberapa hari sebelum simbah perayaan ulang tahun itu saya tidak merasa mengangkat telepon atau menerima telepon dari orang-orang kayak gitu, selain keluarganya lah. Kalau anak cucunya simbah itu saya apal banget suaranya, terus nomornya dari Amerika itu kan kelihatan kayak gitu ya di layar teleponnya gitu. Nah ini beberapa hari itu aku nggak merasa menampak telepon atau mengangkat telepon dari selain mereka kayak gitu. Jadi aku bingung, ditanya Pak Bos itu siapa yang telepon janjian sama simbah, ya saya nggak tahu wong nggak ada telepon masuk. Tapi yang saya pikirkan takutnya itu kalau mbahnya yang nelpon ke sana, maksudnya mbahnya kayak syukur pencet gitu, telepon ke siapa kayak gitu. Terus kemudian ya itu tadi yang dikhawatirkan. Ya wes alhamdulillah akhirnya karena Pak Bos sudah konfirmasi ke gereja, ya kita wes nggak sido berangkat, nggak sido uyeng sama simbahnya. Alhamdulillah manut. Kalau tidak manut ya duitnya melayang, disowanenin tentean sama Pak Bos. Kamu punya uang berapa banyak mau kamu kasihkan ke orang kayak gitu sama Pak Bos. Wes. Jadi yang ngopeni orang setua simbah yang masih sehat. Kalau mamanya misalnya lumpuh gitu ya teman-teman, nggak jarang keluar gitu, itu masih
nggak kakean, nggak aneh-aneh kakean acara kayak Mbahku ini. Kalian Mbahku ini kan masih sehat, merasa bahwa dirinya itu masih sehat, masih fisiknya itu masih bagus, terus pikirannya itu masih bagus, belum pikun. Mbahnya itu merasa seperti itu. Jadi itu rodok ndrawasi kalau tidak benar-benar diawasi kayak gitu. Takutnya ya kayak gini tadi, semayaran nggak tahu sama orang siapa. Lah saya kan cuman kerja di sini. Kalau saya disuruh ngalor ya ngalor, kalau saya disuruh ngidul ya ngidul. Saya kan tidak bisa membantah. Kalau simbah nyuruh saya dorong ke gereja, ya saya harus berangkat ke gereja. Kalau ada apa-apa yang terjadi di sana, saya hanya bisa menelpon majikan. Saya nggak bisa melarang simbah karena ya tahu sendiri, kita cuman kerja, tidak bisa membantah apa kata majikan dan apa kata pasien kayak gitu. Untungnya Pak Bos ada di rumah. Kalau seumpamanya kita tinggal berdua aja, wes wassalam, duitnya melayang. Wes kurang lebihnya ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jangan roto-roto ndredeg-ndredeg gimana gitu. Ini tadi kalau seumpamanya Pak Bos tidak segera sadar, maksudnya sadar sama tingkah simbah ini yang rodo-rodo aneh gini, ya mungkin wes benar-benar melayang uangnya simbah. Nggak tahu jumlahnya berapa ya, saya nggak tahu, karena simbah itu biasanya kalau ngasih ke gereja itu nggak eman-eman kayak gitulah teman-teman. Wes ya teman-teman, saya mau istirahat dulu. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dilimpahi rezeki yang berkah, melimpah, dan barokah. Amin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.